Dalam lantunan azan itu diperdengarkan, baru kita bangun dari tidur, hayya 'alal falah. Jalani kehidupan di hari ini dengan sukses. Apapun profesimu, harapkan sukses. Bekerja yang sukses. Mencari akhirat, siapkan dengan sukses. Dan hasilkan dari semua kesuksesan itu menjadi nilai-nilai yang membahagiakan dalam kehidupan. Jangan sekedar di kantor sukses, tapi tidak membawa kesuksesan itu menjadi kebahagiaan saat dibawa ke dalam rumah. Sukses tapi tidak sakinah. Sukses tapi tidak memberikan ketenangan. Hayya 'alal falah, diingatkan, bangun menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Sampai ke siang muncul zuhur, terang, jelas, diminta dievaluasi sejauh mana keberhasilan kesuksesan itu bisa diraih. Kalau pekerjaan duniawi, evaluasi. Kalau ibadah ukhrawi, evaluasi. Jangan-jangan dari subuh ke zuhur lupa ingat dengan Allah, lupa berzikir, lupa baca Al-Quran, lupa sedekah. Padahal kita berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmatnya yang sempurna, berupa jannahnya yang tertinggi. Apa bekal yang telah kita siapkan? Sudah jelaskah capaian kesuksesan kita sampai zuhur, siang yang jelas itu? Maka diperdengarkan kembali di telinga kita, hayya 'alal falah. Sampai hilang kemudian siangnya, muncul ke sorenya, hayya 'alal falah. Hilang sore menjelang ke malamnya, datang maghrib, hayya 'alal falah. Menjelang tidur sebelum istirahat, hayya 'alal falah. Bahkan saat akan mimpi pun akan tidur, kata Allah, jangan biarkan engkau membawa istrimu, membawa dirimu untuk istirahat, kecuali engkau istirahat dalam keadaan yang telah terasa sukses dan membahagiakan. Hayya 'alal falah. Hadirin, kembali kepada nilai-nilai Quran. Tidaklah menjadi seorang muslim, apalagi mengatakan seorang mukmin, kecuali dia membawa visi hidup dunia akhiratnya sukses dan bahagia. Orang yang sudah menggenggam sukses dan bahagia dan berusaha mempertahankannya, maka dirubah katanya dalam Al-Quran dari falah menjadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamaknya disebut dengan muflihun. Menariknya, ketika Allah mendeklarasikan dalam firman-Nya saat membuka detil penjelasan Al-Quran setelah diintisarikan dalam Al-Fatihah dan dibuka dalam Al-Baqarah, maka pedoman pertama yang diberikan pada Rasulullah SAW untuk disampaikan, diajarkan dan dituntunkan pada umatnya adalah pedoman untuk mencapai dan menjadi orang-orang sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Perhatikan turunan ayat Al-Baqarah, dari 286 ayat itu dibuka dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Maka inilah golongan pertama dari 3 golongan yang berkehidupan di bumi, dan 3 inilah yang akan kembali ke akhirat saat dihisab dan menentukan masa depan mereka dan akhir kehidupan abadi mereka di akhirat kelak. Golongan pertama adalah golongan sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Al-Baqarah di ayat yang kelima, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ada golongan yang kata Allah mereka itu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kerja dibimbing oleh Allah sehingga kerjanya nyaman, tenang dan sukses. Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Ada orang-orang yang ketika baru melangkah untuk bekerja, dia katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tanpa nyogok, tanpa nyuap, tanpa harus mencari jalan yang salah. Dibimbing oleh Allah, lancar, sukses, bahagia. Ada orang yang ingin belajar, dia mengerti Allah pemilik pengetahuan. Dia memohon kepada Allah dibukakan akses pengetahuan. Bukankah Allah Al-Alim? Maka dia dekati Rabbnya, dia dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ikuti pedomannya. Ulaika ala hudan min rabbihim. Maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing, mendapatkan lompatan kecerdasan, mudah memahami, mudah untuk mengamalkan semua aspek kehidupan, baik dengan tenaga, baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan pengetahuan. 4 aspek yang menjadi bekal kehidupan manusia di dunia ini diberikan pedomannya oleh Allah sehingga mudah diantarakan kepada kesuksesan dan kebahagiaan.
Dan 4 golongan inilah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam fase Mekah, terlebih dalam fase Madinah, kurang lebih 23 tahun, kurang lebih dalam durasi tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, menghasilkan 4 golongan utama yang kaya, posisi tingkat tertinggi kekayaannya, bahkan sampai sekarang masih didapatkan asetnya seperti yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana transformasi kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang sampai sekarang belum mampu disaingi oleh orang terkaya di muka bumi, dengan aset yang kalau dikonversi sampai saat ini berjumlah 72.000 triliun. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Di aspek pengetahuan ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan semuanya sukses melintasi zamannya, berbahagia, diingat, dikenang oleh setiap zaman dan masa yang telah bahkan dilaluinya. Hadirin, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan sebelum kata muflihun, Allah tegaskan dengan menggunakan dhamir, kata ganti munfasil yang berfungsi dalam ilmu balaghah sebagai ta'kid, penguat pada informasi yang disampaikan. Rumus tafsir mengatakan, jika tidak dirinci siapa yang dimaksud orangnya, tidak disebutkan namanya, maka pedoman itu berlaku bagi setiap orang, setiap zaman, setiap masa yang menginginkan capaian yang sama, ingin sukses, ingin bahagia, ingin dikenang di setiap masa sampai ke akhirat mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu. Dan saking pentingnya ini, Allah menegaskan dengan taukid, wa ulaika humul muflihun. Di luar Al-Quran bisa kita katakan wa ulaikal muflihun, tapi Allah tegaskan lagi dengan kata hum untuk memberikan kesan. Apakah Anda generasi sekarang menginginkan sukses dan bahagia seperti yang telah mereka raih? Apakah Anda menginginkan kehebatan yang dikenang seperti yang telah mereka raih? Jika Anda menginginkannya, masuklah pada golongan muflihun di ayat ini dan ikuti setiap tahapan-tahapan yang telah diterangkan dan dipedomani dalam Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya. Hadirin, siapakah al-muflihun yang dimaksudkan dalam pembuka Al-Quran di surah Al-Baqarah ini? Ketika Allah mengatakan ulaika dengan menggunakan isim isyarah, maka berlaku rumus tafsir. Tidak diterangkan ayat dalam Al-Quran siyaq kecuali harus merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, sibaq, dan kaitan dengan ayat setelahnya, lihaq. Maka dikenal dengan rumus 2S 1L, siyaq, sibaq, dan lihaq. Siapa mereka orang-orang yang dimaksud di ayat kelima ini sebagai al-muflihun, yang sukses dan bahagia? Maka lihat ayat-ayat sebelumnya. Maka diterangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim. Hei semua manusia, dengar akan firman yang akan aku sampaikan ini. Yang pasti engkau bisa dengar, para pemilik suara yang keluar bahkan bisa disuarakan dari semua pusat suaramu. Dari 29 tempat itu bisa engkau dapatkan, dirumuskan dari 13, dari mulai yang paling bawahmu alif sampai ke lisanmu lam, sampai ke bibirmu mim. Dengar pesan yang akan aku sampaikan ini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua apa yang terkandung dalam Al-Quran ini bukan bacaan biasa, bukan akses untuk dilihat biasa, bukan untuk disuarakan biasa, tapi di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan, dan jangan pernah ragukan isinya. Hudal lil muttaqin, tapi itu hanya akan berlaku pedoman ini untuk sukses itu, untuk bahagia itu hanya bagi golongan orang-orang takwa saja. Kita temukan ternyata yang dimaksud orang yang mendapatkan falah itu generasi yang sukses, generasi yang bahagia, melintasi zamannya sampai kembali kepada Allah di akhirat, disebut oleh Al-Quran al-muttaqin, golongan orang-orang takwa. Hadirin, siapa orang takwa itu? Dan saking pentingnya golongan takwa itu, esensi Jumat pun memiliki wasiat takwa. Tidak sah Jumat kecuali dengan 5 rukun: hamdalah, salawat, tausiyah. Tausiyah, yang ketiganya tausiyah wasiat, dan wasiatnya pun dicontohkan Nabi dengan wasiat takwa. Saking pentingnya kesuksesan, saking pentingnya kebahagiaan,
dia masuk dalam satu di antara rukun Jumat yang 5, rukun khutbah yang 5, tidak sah Jumat dilantunkan, disampaikan sehebat apapun materinya, sedalam apapun materinya, jika tidak mengandung wasiat takwa. Dan apa esensi wasiat takwa itu? Sampai setiap pekan Nabi mengingatkan umatnya, dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas, menggabungkan semua aspek yang datang, tidak hanya dari satu tempat, hanya untuk mengingatkan, ingat takwa ya, ingat takwa ya, takwa yang serius ya, jaga sampai wafat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran yang ayat 102 itu. Kenapa takwa menjadi penting? Karena hanya orang takwa yang bisa sukses, orang takwa yang bisa bahagia. 240 kali kata takwa dan derivasinya disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak pernah disebutkan kecuali bersanding dengan jaminan kebahagiaan dan kesuksesan. Anda punya masalah, bahkan datang ke Jumat ini pun masalahnya belum tuntas, maka turun Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan ilmunya. Jadi kalau Anda datang ke Jumat ini dengan harta yang sudah berlimpah, kedudukan yang tinggi, tapi masalah tak pernah selesai, tak pernah tuntas, coba renungkan. Mungkin masalahnya bukan karena harta, bukan karena status, bukan karena ilmu. Barangkali pendekatan kepada Allahnya, takwanya yang belum meningkat. Di pekerjaan champion, perusahaan banyak, tapi di rumah nggak pernah bahagia. Mungkin bukan harta soalnya, soalnya adalah takwa yang sejati dan sesungguhnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hei, kata Allah, jangankan yang engkau hitung, yang tidak engkau duga pun persoalan rezeki aku akan kirimkan sepanjang engkau punya akses yang dekat kepadaku. Bukankah kita yang meyakini Allah yang punya rezeki sehingga kita menyebutnya dengan Ar-Razzaq? Bukankah kita meyakini Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya solusi? Lantas Allah balik bertanya, ketika engkau punya masalah, kenapa engkau tidak mendekati aku? Ketika engkau menginginkan rezeki, kenapa harus menyogok? Kenapa harus korupsi? Kenapa harus menyuap? Bukankah engkau mengatakan hanya aku yang punya rezeki, aku Ar-Razzaq? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda yang belajar di kampus, di sekolah, SMP, SMA, dan seterusnya, Anda menginginkan lompatan pengetahuan, rumus pertamanya dekati yang punya pengetahuan. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku buka akses pengajaran untuk meluaskan cawan pengetahuanmu, kata Allah. Perhatikan orang-orang terdahulu yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan sahabat-sahabat hanya menguasai bahasa asing dalam 3 hari saja. Bagaimana lompatan pengetahuan terjadi kepada mereka ketika mereka mendekati Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin bahagia? Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku dekatkan engkau pada kebahagiaan yang sejati, dunia akhirat. Dalam konteks akhirat, Anda menginginkan surga? Anda ingin menginginkan surga yang seluas langit dan bumi, yang mewah, fasilitas hebat? Tidak dibuka dalam Al-Quran kecuali menggunakan kata takwa. Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Anda menginginkan di taman surga Firdaus, taman yang sangat indah, tengah-tengahnya, maka tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Takwa. Dunia yang sebentar, kuncinya takwa. Akhirat yang sebentar lagi, kuncinya takwa. Itulah sebabnya kenapa setiap Jumat kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi wasiat yang lestari di setiap masa. Jaga takwa, jaga takwa. Tidaklah Jumat ini disyariatkan bukan sekedar ingin menjadikan kita berkumpul, duduk, kadang mengantuk, lalu tertidur, sholat 2 rakaat dan bubar. Bukan itu yang diinginkan. Kita diinginkan untuk saling mengenal, kita diinginkan untuk saling mengisi, kita diinginkan berkontemplasi,
Kita diinginkan bermuhasabah. Jangan-jangan duduk di masjid ini mendengarkan khutbah sudah berlangsung puluhan tahun hidup. Dunia sudah diraih yang sebentar, akhirat yang sebentar lagi belum dipersiapkan. Fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, "Hai hambaku, di mana pikiranmu? Di mana visimu? Apa persiapanmu untuk pulang?" Ada orang yang terus menyiapkan akhirat, lupa dengan dunianya, lupa dengan tetangganya, lupa dengan kerabatnya. Maka diingatkan dalam Jumat, lihat kananmu, lihat kirimu, kenali belakangmu, kenali depanmu. Bukankah engkau bersaudara satu dengan yang lainnya? Hadirin, itulah bagian dari kata falah. Pemiliknya disebut dengan muflih, jamaknya disebut dengan al-muflihun. Sebagai penutup dari khutbah yang pertama ini, jika kita bertanya kepada Allah dan Rasul, "Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami secara cepat dan singkat membangun akses takwa ini? Detailnya seperti apa? Sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan, apapun profesinya, berpeluang cepat untuk didapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang dimaksudkan."